Nah sekarang, pada saat kita berdoa, kita pasti mengucapkan kalimatnya, bukan? Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, pada saat kita mengucapkan kalimat itu, yang bekerja otak kiri. Ya. Kemudian dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Ini kayak kabel, Bu, kabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dicintai Allah, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, ini terima kasih buat panitia yang mengundang kami kembali sehingga bisa jumpa dengan ibu-ibu yang di atas juga. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah ya. Ini punten, mohon maaf. Di atas kelihatannya nggak ada orang tapi ada ya. Karena ditutup dengan ya, dengan tembok-tembok indah itu ya. Ya. Baik. Waktu itu kita belajar bahasa kasih ya. Siapa yang waktu itu hadir juga? Oh, banyak juga, alhamdulillah ya. Ya. Sudah dipakai bahasa kasihnya? Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita cerita tentang doa ya. Saya yakin teman-teman semuanya selalu berdoa sejak kecil ya. Kemudian semua agama juga mengajarkan umatnya berdoa ya. Nah, sekarang izinkan kami untuk cerita tentang doa ditinjau dari tubuh manusia dan juga bioenergi ya. Baik, mudah-mudahan kelihatan ya, layarnya mungil soalnya ya. Baik, sekali lagi buat ibu-ibu yang baru pertama kali berjumpa, nama saya Aisyah Dahlan. Tugas saya adalah seorang dokter yang menangani pasien narkoba, HIV dan LGBT. Ibu-ibu jangan jadi pasien saya ya. Kita bersahabat aja ya. Tapi kalau ada keluarga jauh, tetangga jauh, keluarga dekat, tetangga dekat yang kena narkoba atau LGBT, tolong segera dibantu. Karena bukan maunya mereka. Indonesia sedang dilanda mafia-mafia seperti ini. Itu dia, makanya kita harus menjaga anggota keluarga kita dan menjaga diri kita dengan kekuatan doa ya. Hey. Setiap materi atau modul yang kami berikan selalu diawali dengan gambar otak ya. Nah, ini otak manusia, Ibu. Tepatnya ini gambar otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang sebelah sana tuh otak dilihat dari samping kanan. Jadi Allah ciptakan otak tuh dua jenis, otak besar dan otak kecil ya. Ya. Kemudian ada batang otak nanti yang jalan di leher, panjang ke bawah, sumsum tulang belakang. Itu juga sistem saraf pusat. Waktu itu kita cerita, itu kayaknya bunyi HP ya. Iya. Seru amat, Bu. Ya. Nah, waktu itu kita cerita tentang bahasa kasih. Bahasa kasih itu adalah cara menyatakan cinta dari pasangan kita kepada kita dan kita mengerti. Tapi kadang pasangannya nggak ngerti. Waktu itu saya ceritakan, suami saya selalu melayani saya. Misalnya kalau HP rusak, pasti suami saya bilang, sini saya betulin. Kalau kacamata saya rusak, karena dia tahu saya kalau nggak pakai kacamata susah membalas konseling WA ya, sini saya betulin. Obat saya habis, kayak saya juga turunan darting, Bu, darah tinggi dari orang tua. Suami saya langsung bilang, sini saya ambilin ya. Tetapi karena bahasa kasih utama saya bukan pelayanan, bahasa kasih utama saya adalah sentuhan fisik, maka saya selalu bertanya, apakah dia mencintai aku?
Padahal sudah setengah mati suami saya melayani saya. Bahkan kalau saya bilang, ayah, saya nggak ada kendaraan, mau pergi seminar, nanti saya kirim mobil berikut supirnya, sama itolnya juga. Itu bahasa kasih suami. Nah, bahasa kasih itu ternyata memang ada di kepala juga, tepatnya di tengah sini. Ya. Sekarang kita mau cerita doa. Rupanya kalau kita berdoa juga, itu otak bekerja. Ya, ini otak jenazah. Kalau otak, kok loncat. Kalau otak manusia yang asli kan gini ya. Lu pernah makan otak gak sih, Bu? Otak apa? Oh, keren otak-otak mah ikan. Enak makan otak sapi? Enak. Pernah makan otak kambing? Lebih enak lagi. Karena otak mamalia itu terdiri dari kolesterol. Jadi enak rasanya, ya. Nah, otak manusia juga begitu. Satu. Kedengaran nggak? Ya, insya Allah kedengaran ya. Suara saya memang agak ngebas sedikit. Oh, yang ini. Boleh ganti-ganti. Satu, dua. Ini enaknya begini. Lebih keras ini ya. Jadi otak manusia ini Allah ciptakan berbagai macam program di dalam otaknya. Nah, di dalamnya banyak listrik. Saya ulang ya, mungkin dulu saya sudah cerita. Di dalamnya banyak listrik. Dan pembangkit tenaga listrik adalah air. Maka kalau ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu siapapun yang sedang banyak pikiran, males makan, harus banyak minum. Ada minum di depannya? Ayo silakan minum dulu semuanya. Supaya listriknya nyala. Ya, kan ada iklan air tuh ya, kalau kurang minum air langsung tuh lalit, itu betul. Ya, jadi ini minum air, ya. Bahkan sekolah yang bagus membolehkan muridnya minum air putih di dalam kelas. Ibu masing-masing coba tanya sekolahnya, sekolah anaknya, boleh nggak anak minum air putih di kelas? Kalau boleh itu sekolahnya bagus. Kenapa? Karena anak sekarang ya butuh air banyak. Hampir rata-rata kelas itu ada AC-nya kan, sehingga terjadi penguapan. Maka air minumnya harus banyak, apalagi pas ulangan. Zaman saya yang lahir tahun 60-an, minumnya bolehnya kapan, Bu? Pas keluar main. Cuman 2 kali. Ya agak pas-pasan mah otaknya. Tapi alhamdulillah ya, pas-pasan aja masih bisa belajar terus ya. Iya. Nah, jadi Allah letakkan otak paling atas. Kemudian Allah bagi lagi kanan dan kiri. Saya cerita pembagian otak ini karena nanti ada kaitannya dengan kekuatan doa dan niat, ya. Dia terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Ya, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang unik ya adalah ini proses penciptaan Allah, masya Allah ya Allah. Yang kanan mengatur tubuh yang kiri, ya. Yang kiri mengatur yang kanan. Ibu, coba gerakan tangan kanannya begini. Coba yang di atas juga, Bu, biar olahraga sedikit. Kalau yang kanan bekerja, berarti otak kiri yang pemandunya, ya. Coba kaki kanannya sambil duduk begini, gerakan kaki kanan boleh nggak? Nah, itu juga kiri yang atur, ya. Sekarang kiri. Nah, kiri ini yang atur kanan. Coba kedipkan mata kanannya sebelah saja. Kayak Jaja Miharja itu, apaan tuh, nah gitu. Nah ini kalau yang kanan, kiri. Makanya mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang atur kiri. Begitu kebaliknya juga. Maka teman-teman dokter, teman-teman sejawat dokter mungkin ada di sini. Kalau tugas di UGD ada orang stroke, lumpuhnya di kanan, itu berarti masalahnya di otak kiri. Jadi kalau nanti ada foto CT scan-nya atau foto otak, langsung kita lihat yang kiri. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau lumpuh dua-duanya, berarti dua-dua otak masalah. Ya, nah itu. Di saraf yang keluar dari otak kiri dia jalan ya ke kanan, kanan jalan ke kiri. Maka jangan heran selalu ada celah-celahan. Dasar otaknya miring. Pernah dengar gitu, Ibu? Dasar sarafnya miring. Pernah dengar gitu? Dan kita kalau diginiin orang marah.
Bolehkah sekarang kalau ya kita dibully orang dibilang begini, kita bilang betul. Terus orang itu bilang, ih dia tambah begini, tambah betul. Tambah betul. Ibu, saya kasih contoh ya. Kalau otak kanan mengatur tubuh kanan, otak kiri mengatur tubuh kiri, kita jalan nggak bisa begini loh. Jalan kita begini. Iya. Yeah. Ibu mau jalan begitu? Ketemu temen? Iya. Yeah. Secantik-cantiknya kita jelek lagi, Bu. Untung otak itu miring dibuatnya Allah agar jalan begini bisa, loncat juga bisa. Itu Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang bilang, ih dasar otaknya miring, bilang betul. Kasih tahu anak-anak ya. Ya Bu, yang di atas, ih kalau dibully anaknya dibilangin begini, bilang betul. Aslinya begitu. Nah sekarang, pada saat kita berdoa, kita pasti mengucapkan kalimatnya, bukan? Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, pada saat kita mengucapkan kalimat itu, yang bekerja otak kiri. Ya. Kemudian dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Ini kayak kabel, Bu, kabel. Ibu pernah nggak potong-potong daging, terus lihat ada kabel di daging itu panjang putih-putih? Nah, itu sarafnya daging ya, sarafnya sapi. Kalau ibu potong daging sapi, kalau ibu potong daging kambing, ya itu sarafnya kambing. Putih, pernah lihat? Kita juga begitu. Ya, ini sistem saraf ini dari otak. Ini yang tadi kiri lewat sumsum tulang nanti jalan ke kanan, yang dari kanan jalan ke kiri. Tapi lewat semua sumsum tulang. Ya, nah, kabel ini membawa pesan. Apa yang dibawa pesan? Apa yang diucapkan jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina. Gitu. Ya. Dan apa yang didengar pun jalan. Apa yang dilihat lewat mata pun jalan. Misalnya ya, saya di depan lihat Asmaul Husna, Allah Al-Hakim, kan saya lihat dengan mata gitu. Nah itu Al-Hakim itu lewat mata, di jalan di badan. Dan apa yang dipikirkan juga jalan, dan apa yang dirasakan juga jalan. Bu Aisyah, kok rasa di kepala? Iya, rumah emosi di kepala, Bu, di dalam. Ah betul Bu Aisyah, iya. Tapi kok saya rasanya di sini? Di sini jantung, rumah emosi di dalam kepala. Kalau kita sedih, yang nyala di kepala di sini, sedih. Nah, waktu dia jalan ke badan, semua emosi mampir di jantung. Jantung nanti karena ada pacemakernya, dia memperkuat 5.000 kali nih. Di pas sedih, jalan di jantung 5.000 kali sedihnya. Makanya rasanya di dada. Maka kita selalu pegang dada kan? Ya Allah, aku sedih. Nggak pernah kita, ya Allah aku sedih, aku takut, ya Allah, kan gayanya begini kan? Nggak ada, aku takut, nggak ada begitu. Tapi rumahnya di otak. Ya. Sebesar apa Bu Aisyah? Sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya. Ah, itulah ya otak emosi ibu. Coba bandingkan sama teman sebelahnya. Gedean siapa? Tak usah malu yang gede. Itu bukan berarti ibu lebih emosi, bukan. Ibu pernah nggak waktu kecil kalau kesel sama orang, awas loh ya gitu. Anak-anak sekarang gitu juga kan? Itu bawah sadar kita mau kasih tahu orang itu, ini otak emosi aku. Jadi itu di dalam. Bu Aisyah, kenapa saya besar? Jadi saya emosinya besar? Bukan. Emosi orang sama aja kadarnya. Tapi kenapa besar? Itu karena kolesterol. Saya juga besar. Ya, nah itu di dalam sini. Jadi kalau ibu sedih, maka pesan sedihnya jalan di sistem saraf, mampir di jantung, dan setelah itu jalan ke seluruh badan.
makanya rasa badan kita sedih. Ya, nah ini. Secepat apa Bu Aisyah jalannya sistem saraf? Cepet banget. Bu, Ibu, dengarkan saya ya. Saya minta angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Lambaikan pada saya semuanya. Yang di atas juga, Masya Allah. Kenapa Ibu mau? Bu Aisyah minta ya. Nah, apa tadi pesannya? Lambaikan, angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Nah, telinga Ibu menangkap tadi pesan saya. Kemudian pesannya jalan di sistem saraf. Karena yang diminta kanan, pesannya jalan di sistem saraf kanan. Si saraf itu ngasih tahu sama otot, sama tulang, sama kulit, diangkat. Maka Ibu begini tadi. Terus saya begini. Sebagian Ibu yang sistem saraf matanya sensitif, dia langsung begini. Yang sistem saraf matanya sensitif ya, kecuali yang latah, dia ikut juga. Tapi waktu saya bilang lambaikan pada saya sekarang, itu semua melambaikan. Kenapa? Karena memang sistem saraf pendengaran lebih peka daripada penglihatan. Paham ya Bu? Jadi semua pesannya jalan. Sama kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo basmalah yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sambil ngebayangin waktu baca basmalah jalan di sistem saraf dari ujung kepala sampai ke badan ya, sampai ke kaki. Tapi caranya gini, karena basmalahnya di sini, jadi pada saat kita basmalah dia jalan ke otak dan ada juga jalan ke bawah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ngebayangin ya Bu? Apa rasanya? Saya lebih betul. Lebih merinding ya. Kenapa? Karena pada saat Ibu baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, itu jalan di badan.